Halo sobat pencinta berita kebenaran. Islam dan Nasrani memiliki perbedaan dalam menjalani cinta damai. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, serta subscribe video ini agar kalian tetap mendapatkan informasi terbaru dari berita kebenaran. Yang pertama, ajaran Islam mengenai cinta damai. Ajaran Islam menekankan bahwa setiap muslim harus mampu mewujudkan perdamaian. Paham Islam yang ada di Indonesia pun juga melarang demikian. Namun ada umat yang memiliki perbedaan berbeda. Dan jika mereka cenderung kepada perdamaian, maka cenderunglah dia. Terbaca dalam Quran surat 8 ayat 61. Kelihatannya ayat ini melarang bahwa umat muslim harus mendukung orang-orang yang mengusahakan perdamaian. Demikian para muslim di Indonesia dapat hidup berdampingan dengan orang lain. Namun ada juga yang menjelaskan tentang kekerasan terhadap agama lain, yaitu terbaca dalam Quran 9 ayat 73. Hai Nabi, berhijalah atau melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan hukumlah dengan keras terhadap mereka. Ayat ini sering sekali memicu persaingan antara umat Islam dengan non-muslim secara global. Berdasarkan Quran surat 9 ayat 30-31, Syekh Muhammad bin Syahlil Al-Utsman menyatakan bahwa orang Yahudi, Nasrani, dan umat agama lain adalah kafir. Apakah penyebutan orang lain kafir membangun kedamaian? Kali ini kita akan belajar tentang kasih mengasihi kedamaian. Jika kita mau hidup damai, lebih mencintai dan merangkul orang yang berbeda, perlawanan ataupun kekerasan hanya akan menimbulkan kebencian. Anda pasti setuju bahwa kekerasan tidak mungkin menciptakan perdamaian. Meskipun kekerasan dilakukan untuk menyebarkan suatu kepercayaan, tetap saja itu tidak baik. Kasih adalah solusi yang terbaik. Mengasihi memang lebih sulit daripada melakukan kekerasan. Hasil pun belum tentu dapat muncul dengan cepat. Meskipun demikian, kasih membuat perbedaan antara hidup berdampingan dengan damai. Lalu di mana dan kepada siapa kita bisa belajar mengenai kasih? Berikut penjelasannya. Isa Al-Masih mengajarkan kita sebagai upaya perdamaian. Isa Al-Masih, sang kalimatullah, melarang dan mempereratkan perdamaian. Dalam firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman ini terbaca dalam Injil Rasul besar Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Bagaimana cara membawa damai kepada sesama menurut Isa Al-Masih? Kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Terbaca dalam Injil Rasul besar Matius 5 ayat yang ke-44. Anda mungkin mudah mencintai teman dekat atau keluarga Anda, namun itu tidak cukup untuk mencapai perdamaian. Tidak ada yang sulit untuk mencintai orang yang mencintai kita juga. Mengasihi musuh dengan segala perbedaan yang ada pastilah sulit. Namun kebencian hanya akan menghasilkan permusuhan yang berlarut-larut. Oleh karena itu, Isa Al-Masih memberikan contoh yang nyata untuk mencapai perdamaian. Ia mencintai dan rela berkorban demi kedamaian. Lalu seperti apakah pengorbanan Isa Al-Masih? Isa Al-Masih mati demi perdamaian. Isa Al-Masih sang kalimatullah ada di dunia. Ia berbeda dengan manusia. Ia suci sedangkan manusia berdosa. Ia utusan Allah sedangkan manusia adalah budak dosa. Namun selama hidupnya, ia tidak membenci manusia yang berbeda dengannya. Malahan, ia rela mati demi manusia karena kasihnya yang tulus dan yang begitu besar. Ia ingin mendamaikan manusia yang bermusuhan dengan Allah karena dosanya. Oleh karena itu, Isa Al-Masih, sang kalimatullah, memikul akibat dosa Anda dan saya, sehingga Anda dan saya menjadi benar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa Al-Masih adalah contoh yang sempurna. Kasihnya membawa perdamaian, bukan kekerasan ataupun permusuhan. Isa Al-Masih mengingatkan kita bahwa mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Firman ini terbaca di dalam Injil Rasul besar Matius yang ke-7 ayat yang ke-7. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencurahkan kasih-Nya kepada kamu, sehingga kamu beroleh damai sejahtera. Berdasarkan uraian dari video ini, menurut Anda, apakah berdamai dengan agama-agama yang lain itu penting? Apa yang dapat menciptakan perdamaian, kasih atau kekerasan? Apa yang dapat menciptakan perdamaian, kasih atau kekerasan? Bagaimana seharusnya kita memperlakukan musuh atau orang yang berbeda dengan kita? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Ingat,
Komentar yang berbau negatif atau unsur sara akan dihapus. Demikian video ini, semoga Isa Al-Masih memberkati Anda.